Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang support vector machine. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma support vector machine dan contoh soal paling sederhana dari support vector machine. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe di channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya ya. Ayo kita langsung ke materi. Oke, kita langsung ke materi support vector machine. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dari support vector machine, bagaimana tahapan-tahapan jalannya dari support vector machine yang linear. Juga saya akan nanti menjelaskan contoh paling sederhana dari bagaimana caranya kita menemukan hyperplane dalam linear support vector machine. Oke, konsep SVM itu dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane terbaik ya. Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, bagaimana cara menemukan hyperplane terbaik dengan cara sederhana. Hyperplane ini berfungsi sebagai pemisah sebuah kelas pada input space-nya. Hyperplane pemisah terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin dari hyperplane dan mencari titik maksimalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada data yang bisa kita pisahkan dengan hyperplane, dan yang ini ada garis putus-putus untuk membantu. Nah, ini jarak antara garis bantu yang nanti akan dibantu dengan support vector dengan garis tengah atau hyperplane-nya ini harus maksimal gitu ya. Tuh, margin adalah jarak antara hyperplane dengan pattern terdekat dari masing-masing kelas, yaitu support vector gitu ya. Jadi garis putus-putus ini dibantu pembuatannya dengan support vector, dan margin maksimalnya itu adalah jarak maksimal antara support vector atau garis bantu putus-putus ini dengan hyperplane ya. Itu secara singkat. Oke, ini dia. Di video terakhir kita sampai di gambar ini ya. Sudah saya jelaskan bahwa ada dua kelas yang terpisah di sini, kelas plus 1 dan kelas min 1. Untuk persamaan garisnya adalah WXI tambah B sama dengan 0, hyperplane. Untuk persamaan kelas min 1 adalah WXI tambah B sama dengan min 1, ini garis yang ini ya. Oke, untuk garis pemisah garis yang ini persamaannya adalah ini ya. Margin adalah 1 per W ya, jarak antara ini adalah 1 per W. Oke, kita langsung ke persamaan hyperplane ya. Diasumsikan ada dua kelas, yaitu kelas min 1 dan kelas plus 1 itu terpisah secara sempurna oleh hyperplane yang berdimensi D, didefinisikan dengan ini ya. Jadi ada W, ada X ditambah B sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1 untuk persamaan hyperplane-nya. Untuk pattern dari tiap kelas ya, pattern XI yang termasuk dalam kelas min 1 atau sampel negatif itu dirumuskan dengan pattern yang memenuhi pertidaksamaan ini, kurang dari sama dengan min 1 ya. Sedangkan pattern XI yang termasuk kelas plus 1 sampel positif itu persamaannya adalah ini, WX ditambah B lebih dari sama dengan plus 1. Oke. Untuk margin terbesar itu dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dan titik terdekat atau support vector, atau persamaannya adalah 1 per W. Hal ini dapat dirumuskan sebagai quadratic programming, yaitu mencari titik minimal persamaan 4 ini ya, dengan memperhatikan constraint dari persamaan 5. Oke.
Problem ini dapat dipecahkan dengan berbagai teknik komputasi, di antaranya adalah Lagrange multiplier ya, di mana ini adalah Lagrange multipliers yang bernilai 0 atau positif, alpha i sama lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi nah ini adalah yang tadi ya, W, ini B, dan ini adalah Lagrange multipliernya yang bernilai 0 atau positif, jadi lebih besar sama dengan 0. Oke, selanjutnya, nah nilai optimal dari persamaan 6 itu dapat dihitung dengan meminimalkan L terhadap W dan B dan memaksimalkan L terhadap alpha I ya, dengan memperhatikan sifat bahwa titik optimal gradien L sama dengan 0, persamaan 6 dapat dimodifikasi dengan memaksimalisasi problem yang hanya mengandung alpha I saja. Jadi kita harus memaksimalkan persamaan 7 subject to persamaan 8. Dari hasil perhitungan diperoleh alpha I yang kebanyakan bernilai positif. Itu data yang berkorelasi dengan alpha I yang positif inilah yang disebut sebagai support vector ya. Jadi itu adalah langkah-langkahnya untuk support vector machine. Nah, penjelasan sebelumnya berdasarkan asumsi bahwa kedua belah kelas dapat terpisah secara sempurna oleh hyperplane. Tetapi umumnya dua buah kelas pada input space tidak dapat terpisah secara sempurna ya. Data dalam dunia nyata juga tidak terpisah secara sempurna. Hal ini menyebabkan constraint pada persamaan 5 tidak dapat terpenuhi, sehingga optimasi tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, dirumuskan ulang dengan memperkenalkan teknik yang namanya soft margin. Oke, dalam soft margin, persamaan 5 yang saya jelaskan sebelumnya, yang saya tampilkan sebelumnya, itu dimodifikasi dengan memasukkan slack variable sebagai berikut. Dengan demikian persamaan 4 itu diubah menjadi ini ya, ada slack variabelnya. Di sini parameter C dipilih untuk mengontrol trade-off antara margin dan error klasifikasi. Nilai C yang besar berarti akan memberikan penalti yang lebih besar terhadap error klasifikasi tersebut. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini adalah contoh soal yang paling sederhana yang bisa saya temukan di internet. Di sini sumber dari soal ini saya sudah sertakan di link yang saya cantumkan di description box ya, yang slide player ini. Nanti bisa kalian klik di sana. Di sana ada contoh juga untuk yang non linear ya. Di sini saya ambil hanya yang linearnya saja. Oke, coba kita lihat dulu datanya. Kita punya dataset. Datasetnya 2 dimensi, ada di X1, X2 koordinatnya, dan sudah diberikan kelasnya di sini, dan ada support vektornya juga ya. Oke, kita lihat di sini datanya ada koordinatnya. Yang data yang pertama, koordinat X1-nya adalah 1, koordinat X2-nya adalah 0, kelasnya adalah Y ya, plus 1. Di sini di gambar yang ada di bawah ini sudah diplotkan data-data tersebut. Nah, kalau misalnya tidak jelas tampak di layar kalian, yang biru muda mungkin tidak jelas ya, saya tebalkan sedikit. Ini yang kelas min 1 ada di sini. Nah, kelas plus 1 ada 1 di sini ya. Nah, di sini support vektornya sudah ditentukan. Oke, untuk kelas yang plus 1 support vektornya ini. Untuk kelas yang min 1 support vektornya adalah ini dan ini. Ya, jadi yang ini min 1, min 1 ini bukan support vektornya. Oke. Kalau kalian di sini sudah ditentukan support vektornya, berarti kalian tahu kira-kira di mana ya hyperplane-nya, base hyperplane-nya kira-kira di tengah ini ya, dengan kemiringan seperti ini.
Gitu kira-kira ya. Oke, apakah benar seperti itu? Ayo kita coba hitung bersama-sama. Oke, nah yang ini tabelnya sama seperti tadi, dan ini gambarnya juga sama seperti tadi. Karena ada dua fitur, X1 dan X2, maka W juga akan memiliki dua fitur, W1 dan W2 di sini ya. Formulasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Ini adalah persamaan 4 ya, kalau saya tidak salah ingat. Yang di penjelasan saya tadi, ini adalah persamaan 4. Untuk persamaannya seperti ini jadinya, setengah dikali W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat. Oke, dengan syaratnya ini ya, YI dalam kurung W dikali XI ditambah B itu lebih besar sama dengan 1 atau plus 1. Oke, ini dilanjutkan di sini. Jadi kita punya persamaan ini dan dengan syarat ini. Oke, dengan syarat ini karena ada dua juga ya, ada W1 dan W2, jadi persamaan yang atas ini menjadi seperti ini. YI dalam dikali W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah B itu lebih dari sama dengan 1. Nah, kita punya 4 data nih. Data 1, data 2, data 3, dan data 4. Jadi sehingga didapatkan 4 persamaan berikut. Ada persamaan 1, 2, 3, dan 4 ya. Dari persamaan yang ini. YI ini adalah kelasnya ini ya. Jadi 1 dikali W1 dikali X1. Nah, W1 nya kita belum tahu ya. W1 dikali X1, X1 nya 1 berarti sama dengan W1. Oke. Ditambah YI itu adalah 1 dikali X2. X2 nya juga 1 berarti W2 ya, W2 kali 1 W2 ditambah dengan B ya, 1 kali B ya, Y1 nya 1, ini adalah B, jadi Y1 kali B sama dengan B, sama ini lebih besar sama dengan 1, ini diteruskan ya. Nah, ini untuk Y1 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Nah, kita ambil dari tabel ini ya. Nah, untuk persamaan kedua, untuk data ini, kelasnya adalah min 1 ya. Jadi di sini YI-nya adalah min 1 dikali W1 kali X1. X1-nya adalah 1, berarti W1 kali 1 sama dengan W1. Tapi di sini dikali min 1 ya, jadi hasilnya adalah minus W1 ditambah W2-nya di sini adalah min 1. Jadi X2-nya adalah min 1. Jadi W2 dikali X2 adalah minus W2 dikali YI ya. YI-nya adalah min 1, berarti tandanya berubah jadi plus W2. Oke, yang terakhir B, YI-nya adalah min 1 kali B jadi min B. Oke, ini diteruskan di belakangnya. Sama untuk persamaan 3 dan untuk persamaan 4 itu didapat dari data yang ini juga ya. Sama min 1 dikali W1 dikali min 1 ditambah W2-nya 1 W2 dikali X2-nya 1 dikurangi B gitu ya, karena ini min 1 dikali B. Ini didapat, dan persamaan 4 didapat seperti ini. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita harus mengetahui nilai W ya. Nah, kita harus mencari persamaan garis hyperplane-nya. Oke, kita lihat dulu persamaan garis hyperplane itu seperti apa. Kita balik lagi ke sini. Oke, WX ditambah B sama dengan 0. Oke, kita tahu seperti itu. Kalau misalnya ada 2 di sini seperti soalnya. Oke, berarti ada W1 dan W2 ya. Ada W1 dan W2 ditambah atau dikurangi B gitu ya.
sama dengan 0. Itu adalah persamaan dari garis hyperplane-nya. Kita punya 4 persamaan di sini yang sudah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kita harus mendapatkan nilai W1, W2, dan B. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita bisa menjumlahkan persamaan sehingga nanti bisa kita dapat nilai W1, W2, dan juga B. Dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2, kita bisa mendapatkan nilai W2. 2W2 sama dengan 2, berarti W2 sama dengan 1. Dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 3, kita mendapatkan 2W1 sama dengan 2, berarti W1 juga sama dengan 1. Untuk mendapatkan B, kita menjumlahkan persamaan 2 dan 3, kita mendapatkan min 2B sama dengan 2, berarti B sama dengan min 1. Oke. Sehingga persamaan hyperplane, ini persamaan awalnya, W1 dikali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah B sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Kita masukkan nilai W-nya ini, W2 sama dengan 1, berarti ini 1 dikali X1, W2-nya sama dengan 1 juga, berarti ini 1 dikali X2, nilai B-nya sama dengan min 1. Oke, seperti ini jadinya ya, persamaannya jadi seperti yang di bawah ini. X1 ditambah X2 min 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya. Yang di bawah ini adalah X2-nya dipindah ya. X1 sama min 1-nya dipindah ya ke seberang, sama dengan ini penulisan lain saja, X2 sama dengan 1 dikurangi X1. Oke, ini dia perhitungan yang paling sederhana bagaimana caranya kita mencari persamaan dari hyperplane-nya. Oke, jadi visualisasi garis hyperplane sebagai fungsi klasifikasi seperti ini. Kita mendapatkan persamaan ini tadi ya, sebagai persamaan hyperplane-nya. Kalau misalnya kita menentukan X1-nya dulu untuk memplot garisnya, misalnya kita punya X1-nya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Bagaimana caranya mencari X2-nya? Caranya kita mencari X2 adalah dengan persamaan ini. Oke. Jadi kita punya titik-titik di X1. X1 itu yang mendatar ini ya, kita punya titiknya ada di 0, punya di min 1, di dan sampai di min 2 di sini ya. Nah, kita mencari X2-nya berapa. Nah, gitu ya. X2-nya dapat kita cari dengan rumus ini, 1 dikurangi X1. Oke. Misalnya X1-nya min 2, berarti di sini 1 dikurangi min 2 sama dengan 3. Oke, berarti 3 kira-kira di sini ya. Oke, saya kira-kira aja di situ. Berarti titiknya adalah sekitar sini. Oke, di sini ya kira-kira. Ini tidak akurat ya. Ini saya kira-kirakan di sini saja. Untuk yang X1-nya adalah min 1, nilai X2-nya adalah 2. Oke, kira-kira di sini. Berarti titiknya kira-kira di sini ya. Oke, itu dia titiknya. Untuk yang 0, nilai X2-nya adalah 1. Oh, ini sudah benar ya. Nilai X1-nya 0, nilai X2-nya adalah 1. Setelah itu, nilai X1-nya adalah 1, nilai X2-nya adalah 0. Benar. Terus, saat X1-nya sama dengan 2, di sini kira-kira, X2-nya adalah min 1. Oke, di sini dia. Oh, di sini kira-kira ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kita bisa tarik garis di titik-titik yang tadi dan kita temukan garisnya seperti itu. Nah, itu adalah cara kita memvisualisasikan garis hyperplane dari fungsi yang tadi sudah kita temukan. Selanjutnya, misalkan diketahui data uji atau data testing berikut. Bagaimana caranya kita mengklasifikasi? Nah, ini persamaannya sama seperti persamaan hyperplane yang tadi ya. Nah, bagaimana caranya kita mencari tahu
kita memasukkan angka-angka X1 dan X2 yang akan diklasifikasi ke persamaan ini. Misalnya ada 5 data yang mau diklasifikasi. Ini ada data 1, 2, 3, 4, dan 5 di sini. Data 1 itu nilai X1-nya 1, nilai X2-nya 5. Kita masukkan ke persamaan ini ya. Berarti X1-nya 1, X2-nya 5 dikurangi 1. Berarti nilainya plus 1, berarti masuk ke kelas plus 1 atau kelas kotak ini ya. Kalau kita visualisasikan di gambar ini, X1-nya 1 di sekitar sini, ini angka 1, 5-nya mungkin di jauh di sini ya. Oke, berarti dia ada di sini. Dia berada di sebelah sini garis hyperplane, berarti benar dia masuk ke kelas plus 1 ya. Coba kita lihat di data 4 sekarang yang diklasifikasikan min 1. Data uji X1-nya min 9, X2-nya sama dengan 0, kita masukkan ke fungsi ini. X1-nya min 9, X2-nya 0 ya, dikurangi 1. Oke, ini sama dengan kelas min 1. Oke, karena hasilnya masih kurang dari min 1 ya. Kalau ini kan hasilnya plus nih, hasilnya positif, jadi dia masuk ke kelas plus 1. Yang ini hasilnya negatif, dia masuk ke kelas min 1 itu ya. Jadi coba kita lihat kalau X1-nya min 9 itu berarti jauh di sini ya. Jauh di sini. Dan X2-nya adalah 0. Berarti kira-kira datanya di sini ya. Mungkin sekitar itu, dan dia berada di sebelah sini dari garis hyperplane, benar dia di kelas min 1. Oke, seperti itu dia bagaimana caranya kita paling sederhana menemukan hyperplane-nya dari data-data yang sudah kita ketahui, dan ininya juga sudah diketahui tadi ya, support vektornya juga tadi sudah kita ketahui yang mana-mana support vektornya. Ini adalah cara paling sederhana yang bisa kita pelajari. Untuk selanjutnya kalian bisa klik link contoh yang sudah saya berikan di description box. Di sana penjelasannya ada sampai perhitungan bagaimana mencari hyperplane di data yang nonlinear. Oke, bagaimana tentang materi support vector machine kali ini? Semoga bisa diterima dengan baik ya. Link contoh yang saya pakai sudah saya siapkan di description box. Bisa kalian klik di sana ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe. Sampai ketemu di video saya yang lain. Bye!